Oke bro, tadi kan lo ngejelasin bahwa tugas lo sebagai lawyer adalah yang memformulasikan kan. Nah, sekarang pertanyaan gua, yang mungkin teman-teman Trimas Lawyer juga pengen tahu, tingkat keberhasilan klien atau perusahaan yang lo tangani untuk mengajukan restrukturisasi berapa persen sih? Kalau bisa secara umum gitu. Ya, mungkin kalau dari sisi debitur sih bisa dibilang hampir semuanya sih berhasil. 100%? Hampir 100%. Wah, hampir 100%. iya. Prestasi. Kalau dari si kreditur ya mungkin nggak semuanya. Kalau memang udah mandek ya udah nggak bisa nagih ya nggak mau kita konsultasi nih sama Martin. Udah harus masuk ke pengadilan niaga misalnya. Jadi enaknya kalian saling ini ya, TikTok gitu ya. Betul. Karena saling mengisi, karena tingkat pengetahuannya saling melengkapi gitu kan. Iya. Nah, Terus Bang, masalah biaya nih, mungkin kan teman-teman juga pengen tahu kan, teman-teman dia mau restrukturisasi utang atau lainnya. Biaya kalau misalnya di kantor Abang itu sekitar berapa sih Bang? Ya. Tentunya untuk menentukan biaya itu kan kita nggak ada range pasti ya. Kita karena akan menilai dari beberapa komponen, dari skala usahanya, itu dari nilai tagihannya juga dan nanti dari banyaknya tim lawyer kita yang terlibat. Karena kita perlu menghitung time yang akan kita gunakan juga untuk mereview dan mengerjakan project restructuring itu. Ya mungkin range-nya bisa ratusan juta sampai miliaran lah. Wih, keren. Mantep ya. Bentar kan, ada juga kita memberikan jasa hukum gratis. Oh ya? Ada? Iya. Gue lupa, sorry. Oh ya? Ada untuk UMKM kita ada. Saat ini kita juga memberikan jasa hukum gratis. Oh ya? Ya kita sadar lah sekarang masalah pandemi COVID dan lain-lain. Dan itu kan sesuai juga kewajiban advokat kan? Benar, Iya. benar. Jadi yang dimaksud UMKM tuh apa sih Bang? Usaha mikro kecil menengah. Nah, itu contoh-contohnya kayak Biasanya apa? pedagang-pedagang kecil di pasar atau misalkan ada yang baru buka usaha skala mungkin puluhan juta ya gitu, yang mereka sendiri gara-gara apalagi sekarang masalah pandemi ini mereka bingung untuk bisa mendapatkan penghasilan. Jadi mereka menanyakan kepada mereka tentu butuh lawyer memberikan gambaran ini bagaimana dengan keadaan sekarang itu dikaitkan sama bisnis mereka, sedangkan mereka memiliki kewajiban untuk misalkan terkait restruct membayar juga kewajiban mereka kepada pihak ketiga gitu. Nah dalam hal ini kita memberikan konsultasi juga kepada masyarakat atau pelaku usaha UMKM untuk memberikan gambaran hukumnya sehingga mereka juga bisa menyelesaikan lah apa yang menjadi masalah hukum mereka saat ini. Jadi buat teman-teman Trimas Lawyer yang bisa masuk di golongan UMKM menengah ke bawah, bolehlah langsung konsultasi ke Abang ini ya. Ya bisa. Gratis loh, gratis. Kapan lagi lawyer miliaran mau gratis ya Bang ya? Dan pasti gratis tuh ya. kita nggak charge kalau misalkan untuk UMKM. Wah, Mantap. Mantap. keren. Untuk konsultasinya ya. Iya. Nah, gue nyambung UMKM nih. Usaha mikro kecil menengah. Tadi juga Iksan juga ada yang jelasin yang mengenai perusahaan-perusahaan besar juga, Martin juga tadi jelasin. Nah, ada satu tadi kalimat menarik nih dari Iksan nih, terkait ketenaga kerjaan. Bagaimana mengenai pandemi ini, pendefinisian atau pengkriteriaan dari force majeure, terus kemudian kalau perusahaan tidak beroperasi atau berhenti beroperasi, terus kemudian pekerjanya diapain? Itu ada PHK, ada hal-hal yang lain, itu biasanya pekerjanya diapain kalau yang lu pegang, San? Ya memang efisiensi karyawan ini kan ada beberapa jenis ya. Kalau yang diatur undang-undang kan untuk PHK itu memang kalau dikaitkan dengan pandemi COVID ini kan perusahaan bisa menggunakan alasan PHK karena force majeure gitu. Dan juga bisa juga karena efisiensi. Ya. Itu perhitungannya beda. Ya. Dan kalau memang karena perusahaan mengalami kerugian atau force majeure itu harus ada laporan dari sisi keuangan ya dari perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan itu sudah mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut. Ya. Tapi sebagai alternatif juga banyak juga perusahaan yang melakukan efisiensi itu dengan cara pemotongan gaji atau upah. Ya. Itu diperbolehkan ya? Itu memang sudah ada surat edarannya dari Menteri Tenaga. Dia tuh saya lupa sekitar bulan awal-awal lah, sekitar awal-awal COVID ini, Maret atau April.
Tapi memang syarat dan ketentuannya itu harus dimusyawarahkan atau disepakati juga oleh si pegawainya, jumlah dari pemotongan tersebut. Dan juga mungkin untuk bisnis-bisnis tertentu ya seperti perhotelan atau restoran itu kan sementara waktu mereka sempat tutup tuh. Iya, betul. Sekarang udah pada mulai buka lagi ya. Betul. Itu ada yang namanya istilahnya dirumahkan sementara. Dirumahkan. Sebenarnya kalau kita melihat dalam ketentuan undang-undang Cipta Kerja itu nggak ada ketentuan jelas mengenai hal itu, tapi mereka cenderung mengacu ke ketentuan unpaid leave. Itu biasanya diatur dalam peraturan perusahaan untuk perusahaan yang karyawannya udah lebih dari 10. Jadi menggunakan asas sistem no work no pay. Selama mereka nggak bekerja, ya mereka nggak dibayar. Gitu. Tapi ada yang bilang waktu itu kan karena kalau no work no pay itu kan jadi maksudnya sementara aja ya, mereka nggak harus bayar pesangon. Dimana pesangon itu kalau dibayar kondisi seperti ini kan nggak semua perusahaan memiliki cash flow yang baik. Memberatkan juga bagi perusahaan. Memberatkan juga, dan utamanya adalah yang diuruskan tentang orang ya. Intinya tadi gue dapet dari Iksan nih, intinya musyawarah itu yang utama kan. Terkait pemotongan upah atau dirumahkan atau bahkan di PHK, kuncinya komunikasi kan. Dan anyway, kalaupun dari sisi karyawan ada yang merasa keberatan atau haknya dilanggar, perhitungan pesangonnya juga menurut dia nggak sesuai, kan memang ada mekanisme hukumnya juga, ya kan, mulai dari dipartit selama 30 hari, apabila nggak ada kesepakatan ya maju ke Disnaker, mengajukan pengaduan atas pelanggaran hak. Kalau memang nanti anjuran tertulisnya juga masih ada yang nggak sepakat, baik dari pihak company atau pekerjanya, bisa mengajukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Iya, Pengadilan Hubungan Industrial tuh adanya di mana aja? Kalau di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Tapi memang di tiap tingkat provinsi sih ada. Oke, jadi teman-teman itu ya, kemarin kan banyak diomongin PHK segala macam. Nah, barusan dari Iksan ada sedikit pengetahuan mengenai apa itu force majeure, kemudian apa itu, bagaimana penanganan perselisihannya itu sendiri, ada prosesnya. Jadi nggak serta-merta berhenti beroperasi perusahaan langsung di PHK gitu kan, enggak kan ya? Iya, jadi memang banyak cara lah untuk menyelamatkan bisnis yang juga harus dikolaborasikan dengan konsultan hukum ya. Jangan maksudnya tanpa melanggar hak karyawan, tanpa melanggar hak dari pengusaha juga dan kreditur. Jadi sebaiknya memang ya di kondisi seperti ini harus banyak konsultasi lah. Ini sebenarnya menarik nih. Ketika kemudian tadi Rio tanya kan, kemudian dijawab salah satu bentuk untuk menyampaikan pesan adalah dengan pengurangan karyawan. Kemudian ada istilah tadi unpaid leave. Pertanyaan gue, lazim nggak sih penggunaan istilah unpaid leave ini? Karena kan kita nggak temuinya itu dalam undang-undang tuh. Karena gini, unpaid leave itu sebenarnya pada dasarnya diajukan oleh pihak pekerjanya. Betul, karena itu hak kan. Dan bagian dari dianggap cuti. Tapi memang ini karena kondisi yang lumayan unik ya. Ini 100 tahun sekali mungkin pandemi seperti ini. Jadi ya seperti musyawarah lah intinya. Dari pihak perusahaan menjelaskan kondisi mereka seperti apa. Ya kemudian ya diminta pengertian supaya mereka sementara ini mengajukan unpaid leave. Tapi ya tentunya itu nggak, dari sisi karyawan itu juga nggak merupakan kewajiban. Kalau dia nggak setuju ya udah Pak, saya resign aja, atau saya lebih memilih untuk di PHK, itu nggak ada masalah juga sih. Nah, terkait komunikasi dan musyawarah, sempat beberapa kali juga kan dari gue juga pernah memberikan konsultasi juga kan ke beberapa klien bahwa sebisa mungkin, karena pandemi ini kan butuh pengertian, tadi Iksan bilang sebisa mungkin musyawarah dan komunikasinya jangan dua pihak. Kalau bisa diikut sertakanlah instansi ketenagakerjaan setempat gitu. Jadi biar negara juga langsung mengetahui gitu loh. Bahwa pengusaha juga mengalami ketidakmampuan bayar upah dan lain sebagainya. Si pekerja juga nggak bisa bekerja, no work no pay masuk situ. Kalau menurut Iksan sendiri gimana San? Dengan mengikut sertakan pihak ketiga, yang mana pihak ketiganya adalah negara gitu. Ya menurut saya kalau udah melibatkan pihak ketiga ya mulai dari tahap bipartit sebenarnya lawyer juga udah bisa dilibatkan. Mungkin di tripartit ya. Di tripartit. Di Disnaker kan menunjuk mediator, mereka tapi akan mengajukan anjuran yang sifatnya nggak mengikat sebenarnya. Betul. Gitu. Tapi di kondisi seperti ini sih cenderung baik dari pekerja dan pelaku usahanya sih saling kompromi ya. Karena kan tentunya juga untuk mencari lapangan pekerjaan di kondisi sekarang juga sulit ya. Jadi yang terpenting sih win-win solution. Tapi memang paling ideal ada pihak
Ada pihak ketiganya. Ya. Apakah itu lawyer independen atau mediator yang ditunjuk oleh Disnaker. Iya. Ngomong-ngomong mediator, itu kan salah satu tahap di Undang-Undang PPHI itu. Dan itu kan kalau sudah dianggap menjadi perselisihan. Boleh juga kan sebelum terjadi perselisihan masih di dalam internal, tapi kita undang nih orang instansi ketenagakerjaan. Boleh, untuk konteks konsultasi boleh. Betul, ya. Masalah. Itu oke juga kan, banyak terjadi juga kan? Betul, dan baik sebenarnya tanpa mengundang mereka ke kantor pun, baik dari company maupun dari pihak kerjanya bisa konsultasi anytime. Oke. Disnaker, Iya. identifikasi hak dan kewajiban mereka based on undang-undang kerjaan apa aja. Iya, ini bagus nih buat teman-teman Trimas Lawyers. Jadi jangan serta-merta, wah saya di PHK, saya harus begini-begini. Di sisi pengusaha juga yang, waduh saya nggak mampu bayar nih, harus begini-begini. Kalau bisa konsultasi sama pihak instansi ketenagakerjaan kan lebih baik gitu kan. Terjadi kompromi, win-win, kompromi dalam arti positif gitu kan. Cuma ada yang menarik nih dari yang tadi lo sampai ini kan, ketika kita kemudian katakanlah tadi bicara unpaid leave nih yo, unpaid leave itu kan hak kita nih, Hak pekerja. hak pekerja nih misalkan. Nah kemudian ketika kita tidak menggunakan hak kita kan tadi Ihsan bilang oke, pilihannya resign dan juga PHK. Ada nggak sih perbedaan hak yang diterima pekerja yang resign sama yang di PHK nih gitu? Karena kan biar teman-teman Trimas Lawyers juga tahu, saya lebih enak pilih mana ya, saya lebih enak pilih resign atau saya nunggu saya di PHK gitu. Ya, Itu gimana San? Ya tentunya kalau kita mengacu ke Undang-Undang Tenaga Kerja ya, kalau untuk pekerja yang di PHK, apapun alasannya itu ada hak atas pesangon. Oke. Selain pesangon ada juga komponen uang masa penghargaan kerja dan juga uang penggantian hak, cuti yang belum diambil dan lain-lain. Pada umumnya untuk resign itu mereka nggak mendapatkan. Nggak dapat pesangon kan? Kecuali dalam peraturan perusahaan itu diatur. Ada Biasanya uang namanya pisah. Ada uang pisah. Oke. Tapi kan nggak semua perusahaan Iya. memberikan hak tersebut. Gitu. Jadi ya sebaiknya sih kalau dari sisi pekerja ya, kalaupun dia udah resign dia juga udah punya pegangan lain lah. Karena secara hukum pun hak yang diterima jika dia resign lebih kecil daripada apabila dia di PHK kan begitu kan. Iya. Cuma begini, misalnya menarik juga. Kalau misalkan kita sebagai pekerja, kita akhirnya dihadapkan pada posisi yang dilematis nih. Kita pilih resign atau kita pilih nunggu di PHK. Sementara perusahaan menawarkan kita untuk unpaid leave nih. Itu gimana tuh San? Kalau kita sebagai pekerja, what should we do nih? Ya kembali lagi sih, kuncinya komunikasi. Tapi ketika ya pekerja ini merasa ada hak yang dilanggar, ya menurut saya mungkin konsultasi dulu lah. Ke Disnaker. Ke lawyer juga. Sebelum ke Disnaker sih terpenting dengan internal perusahaannya dulu. Oh, itu. Maksimalkan lah 30 hari. 30 hari untuk bipartit ya. Iya. Oke teman-teman, jadi itu tadi penjelasannya bahwa semua hak pekerja, baik itu pesangon maupun hak karyawan yang mengundurkan diri, itu semua diatur dalam undang-undang. Nah, satu lagi nih yang masih mengganjal di gua nih, yang gua harus tanya sama Martin. Tin, tadi kan lu tanya dalam PKPU itu ada perjanjian perdamaian yang dihomologasi. Iya. Berarti si debitur sudah terikat dalam perjanjian perdamaian tersebut untuk membayar kewajibannya kepada para kreditur. Iya. Nah, boleh nggak sih Tin, misalkan ketika sudah terjadi homologasi, tiba-tiba ada kreditur lain yang mengajukan lagi proses PKPU terhadap perusahaan yang sudah dimohonkan PKPU dan sudah ada perjanjian perdamaiannya gitu. Oke, kalau misalkan kita bicara berdasarkan ketentuan di undang-undang ya, terhadap rencana perdamaian yang sudah dihomologasi itu mengikat semua kreditur sebenarnya. Jadi yang semua kreditur terikat atas perjanjian atau rencana perdamaian yang sudah dihomologasi. Untuk seluruh kreditur ya? Iya, seluruh kreditur itu ada ketentuannya tegas kok itu di undang-undang. Oke, berarti di undang-undang material, undang-undang tentang PKPU dan kepailitan ya? Oke. Undang-undang nomor berapa Tim? 37 tahun 2004 tentang PKPU dan kepailitan. Oke. Kalau gua nggak salah ingat tuh yang di dalam pasalnya mengatur bahwa homologasi itu berlaku bagi seluruh kreditur ya. Kreditur ya. Tapi prakteknya ada nggak sih Tim? Misalkan perusahaan yang sudah dihomologasi kemudian dimohonkan lagi PKPU oleh kreditur lain gitu. Prakteknya ada yang mengajukan hal seperti itu, tapi kembali ke majelis hakim untuk memutuskan karena memang aturannya sudah ada ya mengenai rencana perdamaian itu mengikat seluruh kreditur. Oke. Nah Bang, gue ada sesuatu nih yang dari tadi penasaran sih Bang, mungkin teman-teman Trimas Lawyers masih mengganjal tuh ya. Jadi kan ini kan udah bertahun-tahun nih Abang udah sebesar ini kan, megang koperasi yang
punya tagihan 14T, nggak tahu itu kalau ada dalam rumah duitnya nyampe genteng apa enggak kan. Nah, Kalau buat beli kerupuk tuh? waduh nggak usah beli kerupuk, Bang, beli sawahnya dapat berapa hektar, Bang. Nah, dulu waktu mulai kan pasti ada kasus pertama, pasti inget dong, Bang. Iya. Ini kan asal muasal nih, Bang. Nah, waktu pertama kali Abang buka kantor, kasus pertama dapet dibayar berapa sih, Bang, kalau boleh tahu? Wah, ini pertanyaannya. Bingung nih jawabnya nih. Pertanyaannya ini juga ya. Siapa mau jawab nih? Iksan atau Martin nih? Iksan. Yang megang duit ya? Iya, dia yang jawab karena tadi tanya kan ke dia tuh. Oh. Jadi beban moralnya di dia. Iya, biar nggak usah lempar ke sini. Iya. Ya, mungkin kita nggak bisa spesifik bicara kliennya siapa ya. Ya. Oke. Tapi itu sekitar 7 tahun yang lalu ya. Iya. Tahun yang lalu. Tahun yang lalu. Berarti pertama kali kan? Pertama kali. Pertama ya? Bukan kasus sebenarnya, itu transaksi sih sebenarnya. Oke. Kita mewakili perusahaan Korea, dia ingin mengakuisisi suatu perusahaan lokal yang bergerak di bidang perkebunan sawit. Oke. Waktu itu di pertama kita kurang lebih 600 juta ya. Wow, 600 juta di pertama. Wah, mungkin teman-teman Primas Lawyer jadi pada pingin buka kantor sendiri nih ya. Kapan lagi bisa dapat 600 juta, tapi itu kan abang ini, kalau kamu belum tentu loh. Jadi harus tetap ya, Harus tetap berusaha, semangat. Berusaha, Iya. bekerja. Mungkin bisa dapat lebih tinggi daripada abang-abang ini mungkin. Tapi yang penting yang udah dijelasin sama abang-abang ini, kita harus benar-benar kalau mau buka law firm harus siap ya, Bang ya. Tuh, harus siap. Nggak cuma ngerti ilmunya doang, tapi harus bisa marketing, harus bisa HRD, finansialnya, dan semuanya. Kan begitu, Bang? Betul. Betul. Tuh. Soft skill. Soft Soft skill. skill. Soft skill. Nah, oke, Bang, sebelum ditutup kali ya. Ya. Bang, mungkin ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman Primas Lawyer yang pingin jadi lawyer nih, kan mungkin masih ada yang kuliah atau mungkin belum menjadi lawyer, mungkin ada nggak sih pesan-pesan biar mereka semangat nih kalau mau jadi lawyer? Apa ada nggak sih, mungkin abang dulu deh. Ya. Yang pasti sih harus perbanyak dulu pengalaman ya. Oke. Kalau perbanyak itu ya harus mengikuti pelatihan-pelatihan juga dan juga mendapatkan sertifikasi ya. Pendidikan advokat ya. Advokat. Iya. PKPA ya? Dan tentunya ya harus juga menyukai pekerjaannya. Ya. Gitu. Karena percuma kalau kita menjalankan pekerjaan lawyering ini tapi sebenarnya kita juga setengah hati. Nggak Ya. passion nih, Bang ya. Dan juga tentunya selain belajar dari ilmu hukumnya, kita juga harus bisa connect dengan klien, pengetahuan tentang bisnis mereka. Jadi percuma kalau kita hanya tahu regulasi, tapi kita nggak bisa mengaplikasikan nih di bisnis klien tersebut. Betul. Gitu. Tapi kuncinya pengalaman dan jam terbang. Kalau lo? Tin? Sama sih sebenarnya, cuman karena lawyer itu adalah profesional ya, yang pasti itu kita juga harus menjaga integritas kita. Integritas dan juga bagaimana membangun kepercayaan dan mempertahankan kepercayaan klien atau orang-orang lain terhadap jasa yang kita kasih. Itu yang perlu diperhatikan dari awal, dan ketika melaksanakan nanti pasti akan kerasa untuk efeknya. Betul, terhadap klien seperti itu. Seperti yang tadi di awal juga dibilang sama Iksan, ketika dia bekerja pun dia mendapatkan tawaran dari klien lain, dia nggak mau pegang karena jangan sampai kita ada kantor dalam kantor, bener kan? Betul. Iya. Oke, teman-teman Primas Lawyers, itu tadi perbincangan kita dengan Iksan dan juga Martin. Thank you loh waktunya. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima Thank you. kasih. Ya, thank you udah mau datang. Gila, kita ngubunginnya dari bulan lalu ya untuk nyari waktu ini ya. Thank you banget waktunya. Sama-sama. Oke, untuk teman-teman semua, nantikan video kami selanjutnya. Jalan-jalan ke Bekasi. Terima kasih. Terima kasih.